Oke, bentuk kekerasan kepada anak itu bisa terdiri dari berbagai macam bentuk. Yang pertama adalah kekerasan fisik, di mana orang tua cenderung menggunakan hukuman fisik untuk mendisiplinkan anak. Bisa dari berbagai bentuk, misalnya menjewer, kemudian mencubit, kemudian memukul, baik dengan tangan langsung ataupun dengan menggunakan alat tertentu. Yang kedua adalah bentuk kekerasan emosional mental, di mana orang tua cenderung mengkritik anak secara berlebihan, menggunakan kalimat-kalimat negatif untuk memberikan masukan kepada anak. Misalnya, kamu bodoh, kamu malas, kamu tidak bisa apa-apa, seperti itu. Yang ketiga adalah bentuk kekerasan seksual, di mana anak dijadikan objek untuk pemuasan aktivitas seksual yang dilakukan baik oleh anak lain ataupun orang dewasa. Yang keempat adalah bentuk pengabaian, di mana anak cenderung diabaikan dengan alasan apapun. Yang selanjutnya adalah teror, di mana orang tua menggunakan ancaman, kritikan, atau hal-hal yang bertujuan untuk menakut-nakuti anak dengan tujuan supaya anak patuh. Yang selanjutnya adalah bentuk eksploitasi terhadap anak, di mana anak digunakan sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan fungsional apapun. Dan yang selanjutnya adalah hal-hal lain yang tidak terbatas pada hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, di mana orang tua tidak cukup memberikan kesempatan, fasilitasi bagi anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan usia perkembangannya, sesuai dengan kebutuhan anak di tahapan perkembangannya, dengan ceria, dengan rasa aman dan nyaman. Pastinya tidak disarankan ya. Mengapa? Karena apapun yang terjadi atau dialami seseorang di masa anak-anak itu akan berkontribusi dalam membentuk kepribadiannya di masa yang akan datang. Ketika orang tua menggunakan ancaman untuk menakut-nakuti anak atau mendisiplinkan perilaku anak, maka anak akan terganggu trust-nya atau kepercayaannya bahwa ini figur orang tua yang seharusnya idealnya memberikan saya rasa aman, memberikan saya perlindungan, tapi justru sebaliknya, justru memberikan ancaman. Dan yang selanjutnya, anak juga belajar untuk menjadi insecure, menjadi merasa tidak aman di dalam dunianya. Kenapa? Karena orang terdekatnya saja memberikan ancaman buat dia. Bagaimana dengan orang-orang lain gitu. Nah, rasa trust dan security ini tentunya akan sangat berkontribusi terhadap perkembangan kepribadian anak di masa selanjutnya, yang juga nantinya akan mempengaruhi bagaimana hubungan si anak dengan dirinya sendiri ataupun juga dengan orang lain di kemudian hari. Oke, orang tua dapat menggunakan cara-cara berikut ini untuk mendisiplinkan perilaku anak tanpa menggunakan ancaman atau hal-hal lain yang bertujuan untuk menakut-nakuti anak. Yang pertama, orang tua perlu belajar untuk berkomunikasi secara aktif, asertif, dan juga disertai dengan kedekatan emosional dengan anak. Jadi komunikasinya tidak hanya berlangsung satu arah, melainkan dua arah. Orang tua duduk bersama dengan anak untuk membicarakan perilaku apa saja sih yang layak atau tidak layak untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam situasi tertentu. Kemudian selanjutnya orang tua juga membicarakan kepada anak ya tentang konsekuensi-konsekuensi perilaku apa saja yang akan diperoleh anak ketika kesepakatan yang telah dibuat ini kemudian dilanggar oleh anak. Nah, konsekuensinya ini tidak selalu harus hukuman fisik ya, hukuman fisik sangat tidak disarankan. Melainkan konsekuensinya adalah dengan mengambil sesuatu yang menyenangkan buat anak. Misalnya saja memotong jam bermain anak. Yang tadinya anak punya jam bermain sekitar 2 jam, kemudian ketika terjadi pelanggaran dipotong menjadi 1,5 jam. Selanjutnya orang tua juga perlu belajar untuk menghargai perilaku-perilaku yang sudah sesuai dilakukan oleh anak. Jadi kalau anak benar ngelakuin apa yang sudah disepakati bersama, ya silahkan diberikan pujian yang tulus. Yang selanjutnya, orang tua perlu menjadi role model dalam keseharian. Jadi bukan hanya anak saja yang mengikuti agreement atau kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama, tapi orang tua juga perlu mencontohkannya dalam keseharian. Yang terakhir, nah ini yang terpenting. Antara orang tua sendiri memang harus bersikap konsisten terhadap
pola pendisiplinan perilaku anak. Jangan ayah mengatakan A, kemudian ibu mengatakan B. Hal ini tentunya akan membuat anak bingung dan kemudian menjadi bertanya-tanya, bolehkah perilaku ini dilakukan atau tidak dilakukan? Tetapi ketika kedua orang tua konsisten, ya, bukan hanya orang tua saja, tetapi juga orang-orang dewasa di sekitarnya juga konsisten menerapkan aturan yang sama, anak jadi lebih mudah memahami mengenai perilaku-perilaku apa saja yang boleh, tidak boleh, layak, tidak layak, pantas, tidak pantas untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam konteks situasi sosial tertentu.